Selamat sore, selamat petang semua teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air. Perkenankan saya Brother Rudy, saat ini akan sharing dengan satu topik yang sangat menarik untuk kita kaji. Topiknya berjudul Sepak Terjang 3 Pendekar dari Padepokan Chicago. Nah, kalau berbicara tentang pendekar, tentu saja bagi adik-adik yang suka menonton film-film laga atau film-film dunia persilatan, sudah pasti akan membayangkan, wah ini ada pendekar jago silat ini, yang berjumpalitan, ya, yang menangkis segala serangan lawan, serangan musuh, dan juga menunjukkan ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi. Pendekar itu tentu saja banyak ragamnya. Untuk pendekar yang dikatakan pendekar hukum adalah orang yang membela kebenaran, membela keadilan lewat jalur hukum. Seperti kita ketahui adalah pengacara, menjadi pendekar bagi orang yang merasa perlu dibela haknya. Jaksa adalah pendekar hukum yang menuntut supaya terdakwa atau tersangka yang sudah menjadi terdakwa dituntut dengan adil. Dan hakim juga menjadi pendekar hukum yang menentukan, mempertimbangkan hukuman yang paling adil, paling layak untuk pelaku kejahatan. Polisi juga adalah pendekar hukum untuk menangkap para penjahat. Menangkap, mendor atau menembak para pelaku kejahatan yang brutal. TNI adalah pendekar negara, pelindung negara. Orang tua kita di rumah adalah pendekar yang mendidik kita sejak kecil untuk membela kehidupan anak-anak. Tadi makan semua saat titian itu. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita fokus pada gebrakan 3 pendekar dari Padepokan Chicago. Siapakah itu para pendekar yang menggebrak atau menggoncang dunia persilatan, perpolitikan, dunia persilatan kenegaraan di negeri ini? Tentu yang pertama-tama yang ingin kita perkenalkan adalah yang sudah tiada dulu lah ya. Dari 3 orang ini, 2 sudah tiada. Tinggal satu-satunya pendekar Chicago ada yang masih hidup saat ini. Yang pertama dari dua yang sudah tiada, berarti yang pertama meninggal dulu. Yang pertama terkenal sebagai pendekar Chicago. Sebelumnya saya sebutkan dulu. Siapa sih yang menyebutkan 3 pendekar ini adalah pendekar Chicago? Ternyata saudara-saudara, yang pertama sekali memberi gelar pada tokoh-tokoh ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah panutan kita, junjungan kita, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yaitu Gus Dur, yang melihat ada 3 tokoh yang berwibawa, yang menggoncang suasana perpolitikan di negeri kita. Yang pertama itu adalah Bapak almarhum Nurholis Majid. Kita tahu Bapak Nurholis Majid ini adalah tokoh yang pada zamannya ketika dia masih hidup, pada zaman Soeharto ya, dia berani menyatakan kebenaran agar reformasi ditindaklanjuti dengan keberanian presiden yang diminta oleh masyarakat terbanyak saat itu untuk turun supaya terjadi regenerasi. Karena pada saat itu Soeharto sebagai presiden pengganti Soekarno sudah melewati ambang batas kewajaran menjadi presiden sampai melebihi dari 3 periode. Bahkan sudah masuk kepada 5 periode. Sejak tahun 1966 ya. Nah, Nurholis Majid termasuk salah satu pendekar yang berani. Dia adalah alumni dari Chicago University
Padepokan Universitas Chicago di Amerika Serikat. Salah satu dari sepak terjang dari Nurholis Majid adalah menggemparkan dengan wacana-wacana keislaman yang moderat, yaitu termasuk tokoh pluralis yang anti terhadap segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap agama lain. Dia tergolong orang yang berani menyatakan bahwa agama Islam itu yes untuk seluruh umat beragama. Yang itu beragama Islam maksudnya ya. Tetapi partai Islam tidak harus maksudnya. Dikatakan no dalam arti tidak harus dalam bentuk partai Islam. Biarlah semua partai ada agama Kristennya, agama Islamnya melakukan sesuatu untuk negara. Agama yaitu untuk kita berbakti kepada Tuhannya. Bukan untuk memaksa kehendak pada agama yang tidak dianut orang lain. Nah, Nurholis Majid sudah tiada, tapi salah satu dari keberaniannya, sepak terjangnya adalah menggoncangkan dunia persilatan, membuat banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim ikut menyuarakan reformasi sampai pada runtuhnya rejim Soeharto tahun 1998. Termasuk di dalamnya adalah orang yang menggagas supaya Pak Harto berani turun, supaya memberi kesempatan kepada generasi penerus melanjutkan atau mengadakan reformasi. Kita sangat kehilangan ketika Bapak almarhum Nurholis Majid meninggal dunia atau wafat, sehingga kita percaya apa yang disuarakan oleh beliau tidak pernah mati, tetapi hidup sampai ke generasi demi generasi. Biarlah tetap muncul cendekiawan-cendekiawan Muslim, cendekiawan-cendekiawan Kristen untuk agama Kristen, cendekiawan Hindu, Buddha, cendekiawan agama apapun berguna menyumbangkan suara kebenaran untuk negeri yang lebih baik. Berapu Bapak Nurholis Majid. Pendekar kedua yang tidak kalah keunggulannya adalah almarhum Bapak Kiai Haji Syafi'i Ma'arif, profesor dari Chicago, alumni Chicago yang pernah juga menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Sesudah masa-masa yang lalu, dia sudah baru-baru ini meninggal. Kita sangat kehilangan, kita sangat sedih, karena tokoh Kiai Haji Ma'arif ini, Syafi'i Ma'arif adalah tokoh yang hampir sama gaya dan juga kebaikannya dengan almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keberadaan Bapak Syafi'i Ma'arif adalah sosok yang sangat dibutuhkan bangsa ini, sosok yang sejuk. Dia tidak hanya dimiliki oleh Muhammadiyah, tetapi sangat disayang dan dicinta oleh warga Nahdliyin NU, warga non-Islam yaitu orang Kristen yang menyukai kehidupan negara yang pluralis. Maka Kiai Haji Syafi'i Ma'arif adalah panutan, walaupun sudah meninggal, namun semangatnya, jurus-jurus ampuhnya, kecendekiawanannya, kepiawaiannya memberi kesejukan kepada bangsa kita. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Bapak almarhum Kiai Haji Syafi'i Ma'arif ini benar-benar bisa diteruskan oleh tokoh-tokoh agama selanjutnya. Tadi sudah dua pendekar ya. Satu tadi pendekar Nurholis Majid, yang kedua Bapak pendekar Kiai Haji Syafi'i Ma'arif yang kini sudah tiada. Saya termasuk orang yang sedih dan berduka cita saat Bapak almarhum Syafi'i Ma'arif yang termasuk suka melindungi kaum minoritas, kaum yang terancam. Bahkan ketika ada gereja diancam dibom oleh teroris, Bapak almarhum Syafi'i Ma'arif ada membantu menolong masyarakat. Siapa pendekar ketiga yang masih hidup?
Di antara 3 pendekar Chicago, tak lain dan tak bukan adalah Bapak yang kita hormati, yaitu Bapak Profesor Amin Rais. Saya masih ingat ketika tahun 1998, menjelang runtuhnya rejim Soeharto, dan yang ikut menggerakkan mahasiswa untuk berani menyatakan reformasi, maka sejarah mencatat Bapak Amin Rais adalah orang yang termasuk ada di sana menggerakkan suasana reformasi di 1998. Buah dari reformasi itu adalah sekarang kita masih bisa menjalani kehidupan demokrasi yang baik. Rakyat mengalami kekuatan untuk bebas berpendapat dan beropini. Tetapi kita harapkan supaya jangan sia-sia perjuangan reformasi 1998. Jangan kita sia-siakan atau kita salah gunakan reformasi. Jangan sampai terjadi reformasi yang kebablasan. Jangan sampai remblong di dalam berdemokrasi. Kita juga tetap memerlukan suatu kebijakan dan kebijaksanaan. Kita berdoa kiranya Bapak Amin Rais ini tetap juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dijauhkan daripadanya gangguan kesehatan, dijauhkan daripadanya kecelakaan atau apapun yang mengganggu hidupnya. Biarlah tetap di masa tuanya, beliau mengalami kedamaian di hati. Kehidupan bangsa ini juga bersyukur kita ada sosok pendekar yang sangat dijaya. Selain dari Bapak Nurholis Majid, juga ada Syafi'i Mairib dan juga yang masih hidup, Bapak Amin Rais. Semoga Bapak Amin Rais beserta keluarganya diberkati Tuhan. Amin. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Negeri kita membutuhkan orang-orang yang mau seperti beliau-beliau ini, yang mau menyatakan suara untuk kebenaran, suara untuk kebaikan. Reformasi itu yes, ya, tapi demokrasi yang bablas adalah no. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Berapu pendekar dari Chicago.